Ya, hai Sobat Sukses. Perkenalkan saya Dr. Pin. Hari ini saya akan sharing kenapa sih zaman sekarang kita membutuhkan sebuah teknologi untuk membantu kesehatan tubuh kita. Ya, sekarang kita tahu bahwa penyakit yang paling sering dan menyebabkan banyak orang yang meninggal karena penyakit apa sih? Ya pasti ngalari dari jantung dan stroke. Ya ini merupakan penyakit pembunuh nomor 1 dan nomor 2. Ini dari saingan, ya baik di Indonesia maupun di dunia. Dan penyakit ini saya yakin mungkin keluarga kita atau tetangga kita, sahabat kita pernah mengalami penyakit tersebut. Ya, karena apa? Menurut WHO, setiap 40 detik, satu orang terkena yang namanya stroke atau kena serangan jantung. Jadi kita mesti tahu dulu kenapa sih bisa orang terkena namanya serangan jantung dan stroke. Dan orang pikir, oh serangan penyakit itu tersebut terjadi secara tiba-tiba. Emang yang penyakit ini terjadi secara tiba-tiba, tapi sebenarnya proses itu kita tumpuk terus-menerus setiap hari sejak kecil loh. Saya kasih perumpamaan biar lebih jelas. Jadi gini, yang namanya jantung dan stroke itu semua hubungan dengan darah dan pembuluh darah. Kalau misalnya otak, bagian organ otak atau jantung tersumbat, tidak dapat suplai nutrisi dan oksigen dari darah, apalagi organ tersebut mati, ya kan? Karena tidak dapat nutrisi. Jadi artinya apa? Bahwa darah harus lancar, pembuluh darahnya harus ya bersih. Seperti apa? Saluran pembuangan, ya saluran pembuangan di rumah. Misalnya gini, kalau kita alirin air yang bersih, ya pembuangannya air yang bersih, otomatis salurannya kan bagus saja gitu, tidak akan mampet dan tidak akan terjadi penyumbatan. Nah, berbeda dengan kalau kita alirin darah yang kotor, ya kan? Sehingga lama-kelamaan tuh namanya gotnya itu kotorannya kan nempel sedikit demi sedikit, sehingga jadi mampet. Makin sempit, udah gitu airnya itu kental dan banyak sampahnya. Ya otomatis terjadi mampet, makanya terjadi banjir. Dan apalagi yang terjadi bahwa kita setiap hari kita kotorin darah kita, tidak pernah kita bersihkan. Ditambah lagi gaya hidup kita zaman sekarang ya, junk foodnya banyak, terus minumannya boba, ya minuman gula semua, ya otomatis darah kita kental semua. Dan kita nggak pernah bersihin. Bersihinnya pakai apa? Ya nggak pernah. Akhirnya kita kotorin terus menerus. Sama aja kayak got, saluran pembuangan. Saluran pembuangan kalau kita bersihkan ya otomatis bakal bersih lagi. Tapi kan kalau pembuluh darah kan di dalam tubuh kita. Berbeda kalau misalnya kulit dari luar kan kelihatan kalau ada kelainan. Tapi kalau pembuluh darah kita kan di dalam tubuh kita. Kecuali kalau kita punya resleting tubuh kita buka, ya kelihatan kalau darah kita nggak bersih. Gitu. Nah, tapi sayangnya kita nggak kelihatan. Makanya kenapa orang bilang serangan jantung dan stroke itu terjadi tiba-tiba. Ya sebenarnya nggak tiba-tiba, tapi prosesnya dari kecil kita numpukin sampah terus-menerus. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang sudah ada teknologi, yang namanya teknologi laser, yang bisa digunakan untuk membantu membersihkan darah kita. Ya kan, sehingga darah kita lancar, pembuluh darah kita bersih, gitu. Sehingga membantu terhindar dari penyakit yang jantung dan stroke. Namanya pola hidup sehat itu emang pegangan penting. Tapi bisa nggak sih kita ubah 100% pola hidup sehat? Ya, kadang-kadang susah-susah gampang kan? Yang banyak orang udah ikutin program, aduh saya makannya harus ubah kayak gini-gini. Ya mungkin jalannya sebulan, 2 bulan, ya cancel lagi, batal lagi. Apa? Karena Pak, godaannya luar biasa dan komitmen kita kurang. Sehingga banyak yang gagal. Nah sekarang makanya untuk mendukung biar pola hidup sehatnya tetap kita jalankan, mungkin nggak bisa 100%, mungkin 60% pola hidup sehat. Tapi sisanya bisa dibantu dengan teknologi laser. Dan teknologi laser ini sudah digunakan di dunia medis sejak lama. Setahun 1960 teknologi sudah dikembangkan. Ya kan? Teknologi laser ini digunakan di dunia kedokteran, bisa ke bidang kesehatan ini untuk apa aja? Contoh yang kita sering tahu, ibu-ibu, cewek, tahu apa? Untuk kecantikan, ya untuk di muka kan, biar flek-fleknya berkurang, keriputnya berkurang, ya kan? Dan segala macam itu, sehingga untuk anti-aging. Nah, selain itu bisa untuk apa lagi? Dokter bagian rehab medik, dokter fisioterapi. Untuk apa? Persendian sakit, ya kan? Ankle dan segala macam. Jadi intinya untuk persendian yang sakit, otot maupun tulang, persendian itu bisa bantu dengan teknologi laser. Untuk apa? Regenerasi selnya, sehingga membantu proses pemulihan. Dan apalagi banyak sekali bidang ginekologi, bagian obgyn dan lain-lain, semua sudah menggunakan teknologi laser. Nah, dokter mata, dokter THT juga udah gunakan. Nah, makanya sekarang diciptakan teknologi laser khusus untuk darah. Karena apa? Kasus jantung stroke itu meningkat terus-menerus. Maka diciptakan khusus laser untuk darah, untuk melancarkan aliran darah. Awalnya teknologi laser ini harus diinfus. Ya kayak seperti kita pernah infuskan, pasti pernah dipakai jarum diinfus ke dalam. Jadi untuk memperlancar aliran darah. Tapi kan kadang-kadang tidak praktis, dia cukup mahal. Dan seminggu itu bisa 3-4 kali untuk lakukan terapi dan harus terus-menerus rutin dilakukan. Ya, tapi karena melihat efektif tapi kurang efisien sehingga diciptakan bentuk yang portable sehingga bisa kita lakukan terapi laser di rumah. Harga sangat terjangkau, praktis, ya kan, tidak sakit dan paling enak apa? Digunakan sekeluarga untuk bisa membantu mendukung bagaimana terapi dari dokter yang kalau sudah sakit ada terapi
kombinasi dengan obat dari dokternya. Dan kalau yang udah masih biasa pola hidup itu jorok, pola makan jorok, ya kita bisa kombinasi dengan teknologi laser untuk membantu mencegah penyakit tersebut. Nah, pada sobat sukses ini mungkin pengen tahu apa sih cara kerjanya laser itu bisa membantu orang melancarkan aliran darah. Tadi saya bilang apa? Bahwa yang jantung dan stroke itu terkena karena apa? Darah kita terlalu kental dan terus-menerus sehingga menyebabkan pembunuhan kita mampet. Nah, cara kerja laser adalah dia ada mekanismenya. Ya, jadi bahwa gini, saya jelasin cara gampangnya adalah lasernya itu membantu darah sebelum kental kita cegah. Dan sudah kental, bantu diuraikan. Ini bahasa paling gampangnya. Tapi kalau secara medisnya adalah, jadi gini, laser itu, dia itu akan menghambat agregasi trombosit. Jadi trombosit dan setelah itu akan menyebabkan terjadi gumpalan darah. Jadi laser itu mencegah, menghambat namanya agregasi trombosit. Sehingga dihambat, sehingga mencegah jadi jangan sampai ngumpul. Sama halnya dengan seperti obat pengencer darah. Kalau obat pengencer darah itu cara kerja secara medisnya adalah dia juga menghambat agregasi trombosit sehingga mencegah terjadi gumpalan darah, mencegah darah kental. Nah, ini dihambat sehingga darah tetap lancar, tidak menggumpal. Nah, tapi kalau sudah gumpal, gimana cara membantu diuraikan sehingga lebih encer, lebih lancar? Yaitu dia mengaktifkan fibrinolisis. Jadi namanya suatu gumpalan, kan ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan fibrin nempel semua. Ya, fibrin itu seperti gini. Jadi kalau kita pernah mainan anak kecil yang bola-bola warna-warni, anak kecil-kecil bulat-bulat, dikumpulkan, biar nyatu gimana? Dikasih kantong jaring-jaringnya, jaring-jaring, sehingga gumpalan ini nggak lepas. Nah, ini namanya gumpalan darah. Gimana cara biar gumpalan darah ini nggak segede gini? Harus tidak uraikan. Caranya gimana? Ya gunting-gunting jaring-jaringnya. Itu namanya fibrin. Nah, cara kerja laser adalah dia mengaktifkan fibrinolisis. Artinya apa? Dia mengaktifkan tubuh kita sehingga dia menguraikan si jaring-jaring ini. Jaring-jaring ini lepas, otomatis yang tadi sel darah putih, sel darah merah, trombosit terurai jadi kecil. Nah, itulah cara kerja laser sehingga dia membantu menguraikan gumpalan darah. Sebelum kental, cegah. Sudah kental, dibantu diuraikan. Jadi laser ini sangat aman kita gunakan. Kenapa? Laser itu tidak memasukkan zat kimia apapun dalam tubuh kita. Tapi laser itu mengoptimal fungsi kerja tubuh kita. Sebenarnya tadi yang saya sebut agregasi trombosit, fibrinolisis, sebenarnya tubuh kita sudah diciptakan oleh Tuhan, sudah bisa melakukan itu. Cuma karena gaya hidup tidak sehat dan bertambahnya usia, sehingga fungsi tersebut tidak maksimal, ditambahin polusi dan pola makan yang tidak sehat itu. Nah, sekarang kerja laser ada yang mengoptimalkan fungsi kerja tubuh kita, sehingga bekerja lebih efektif. Jadi laser ini sudah banyak jurnal-jurnal penelitiannya. Jadi kalau Anda pengen cek juga bahwa namanya low level laser therapy itu sudah digunakan penelitian sudah ribuan jurnal. Anda bisa nyari di Google, bisa cek bahwa sudah banyak namanya jurnal tentang low level laser therapy. Baik pada jantung, stroke, diabetes, hipertensi dan lain-lain sudah banyak sekali sehingga bisa baca lebih detail tentang hal tersebut. Ya, jadi itulah fungsinya teknologi laser, yaitu menggunakan teknologi laser bisa membantu mencegah penyakit-penyakit tersebut. Jadi pola makan emang pegangan penting dan kalau emang dibutuhkan punya obat, maka kita teruskan, ya kan? Dan tidak ada salahnya kita kombinasi dengan teknologi laser sehingga hasil maksimal, sehingga bisa membantu mencegah penyakit tersebut. Ya, terima kasih. Salam sehat lebih lama.